Saat aku kecil, Pancasila hanyalah rangkaian kata-kata yang harus kuhafal di sekolah. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu seperti mantra yang diulang-ulang di upacara bendera, tanpa aku tahu benar-benar paham artinya. Bagi anak-anak seperti aku dulu, itu simbol kebanggaan nasional, bendera merah putih yang dikibarkan, lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan dengan semangat, tapi lebih seperti ritual daripada nilai hidup. Persatuan Indonesia itu berarti tidak berkelahi dengan teman dari suku lain. Keadilan sosial mungkin saja tentang berbagi makanan di sekolah. Semuanya terasa sederhana, abstrak, dan seringkali membosankan. Sekarang, setelah bertahun-tahun, pandanganku berubah total. Pancasila bukan lagi sekedar teks yang dihafal, melainkan fondasi yang membentuk identitasku sebagai warga negara. Saat dewasa, aku melihatnya sebagai panduan etis dan praktis di tengah kompleksitas kehidupan. The Pancasila. Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Ambil sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dulu aku pikir itu hanya tentang toleransi agama. Tapi sekarang aku paham, itu tentang menghormati keberagaman spiritual di negara yang plural seperti Indonesia. Dalam lingkup kampusku, ini berarti menghargai teman dari latar belakang yang berbeda, menghindari diskriminasi, dan mempromosikan harmoni di masyarakat yang sering diuji oleh konflik sektarian. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu bukan lagi kata-kata kosong. Saat aku melihat ketimpangan sosial, kemiskinan di desa, korupsi di kota, atau diskriminasi gender, aku sadar ini sila yang menuntut aksi. Sebagai orang dewasa, aku terlibat dalam kegiatan sosial seperti mendukung kampanye anti kekerasan atau advokasi hak asasi manusia. Ini mengingatkanku bahwa kemanusiaan bukan hanya tentang empati pribadi, tapi juga tentang sistem yang adil, seperti reformasi hukum atau pendidikan yang merata. Persatuan Indonesia, sila ketiga. Dulu itu terasa seperti slogan, tapi sekarang di era globalisasi dan polarisasi politik, aku melihatnya sebagai tantangan nyata. Konflik etnis di Papua atau perbedaan pendapat di media sosial menguji persatuan ini. Aku belajar bahwa persatuan bukan tentang keseragaman paksa, melainkan dialog dan kompromi. Seperti saat aku bergabung dalam diskusi lintas generasi untuk membangun konsensus nasional. Ini membuatku lebih menghargai keragaman seperti kekuatan, bukan ancaman. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, sila keempat, sekarang aku pahami sebagai dasar demokrasi. Dulu itu seperti ikut suara mayoritas di pemilihan ketua kelas. Dewasa ini aku terlibat dalam pemilu, menyuarakan pendapat di media, atau bahkan mengkritik keputusan pemerintah. Ini tentang partisipasi aktif, bukan pasif, memastikan suara rakyat didengar, meski seringkali frustasi dengan korupsi atau ketidakadilan. Dasar homo. Dan akhirnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir ini, yang dulu aku anggap sebagai berbagi sama rata, sekarang terasa mendesak. Di tengah kesenjangan ekonomi, aku melihatnya sebagai panggilan untuk aksi, mendukung program kesejahteraan, mengadvokasi hak buruh, atau bahkan berkontribusi pada filantropi. Ini bukan lagi mimpi, tapi realitas yang harus diperjuangkan setiap hari. Secara keseluruhan, Pancasila saat dewasa bukan lagi hafalan, melainkan cara mandiri. Ia mengingatkanku
bahwa Indonesia dibangun atas nilai-nilai ini, tapi juga bahwa kita harus terus menafsirkan dan menerapkannya di zaman modern. Tantangannya besar, dari korupsi hingga perubahan iklim, tapi itu membuatnya lebih bermakna. Pancasila bukan momen masa lalu, melainkan peta untuk masa depan yang lebih baik. Dan aku, sebagai bagian dari generasi ini, berkomitmen untuk mewujudkannya.